selanjutnya kita ada sambutan dari Ketua Green Ranger, yaitu Kak Siti. Waktunya saya persilakan untuk sambutan Kak Siti. Terima kasih, Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam lestari, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati, Bang Riko Luis selaku pembicara pada siang hari ini, rekan-rekan Presidium Dewan Pengurus Indonesia Green Ranger, rekan-rekan panitia webinar series Indonesia Green Ranger, serta teman-teman webinar yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah pada siang hari ini kita sampai pada webinar series kelima Indonesia Green Ranger yang bertemakan teknik fotografi dan dokumentasi di alam bebas. Kegiatan alam bebas yang kita ikuti sayang sekali kalau dilewatkan tanpa adanya dokumentasi. Semoga teman-teman semua dapat mengikuti webinar ini dengan baik dan mengambil manfaatnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah dalam pemilihan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Siti atas sambutannya. Untuk selanjutnya saya akan membacakan dulu webinar Indonesia Ranger seri 5. Jadi teman-teman bisa baca juga. Yang pertama, ID peserta wajib serta berperilaku sopan dan menghargai peserta lain. Ketiga, selama webinar, peserta wajib mematikan mikrofon. 4. Peserta tidak menyela atau memotong presentasi dari pembicara. 5. Sesi tanya jawab akan diberi moderator memperbolehkannya. 6. Untuk bertanya, peserta bisa menulis pertanyaan di slide itu. Link akan diberikan di kolom komentar. Apabila ada kendala di slide itu, silakan teman-teman bisa menanyakan melalui komentar, domisili, dan pertanyaan. Ya, berikut rules yang saya bacakan. Nah, baik, untuk teman-teman, kita akan melanjutkan pembicaraan kita kali ini, sharing kita dengan Bang Riko Luis mengenai teknik fotografi di alam bebas. Jelas nggak suara saya? Bang Riko sudah jelas, Bang. Oh, jelas. Yang sudah jelas moderator. Ya udah. Jadi bagaimana nih? Saya harus memperkenalkan sendiri apa bagaimana nih? Biar nggak hening begini. Mohon maaf Bang, ada terkendala tadi. Ya. Ya baik teman-teman, Bang Riko Luis ini berusia 42 tahun. Pengalaman Bang Riko aktif di kegiatan organisasi pendaki gunung itu dari tahun 1996 sampai 2000. Itu mulai baru aktifnya ya Bang ya? Iya betul. Betul, selama 2001 sampai 2003 itu mulai belajar fotografi secara otodidak ya Bang? Wah. Iya betul. Mantap sekali nih. Mengasah skill dengan melakukan yang dalam berbagai perjalanan ya Bang? Iya, mulai dari gunung-gunung di Pulau Jawa ya Bang ya? Iya, mulai hunting-hunting foto lah, biasalah gitu. Iya. Nah, ini foto-foto kegiatannya. Untuk terakhir di Himalaya Nepal ya Bang ya? Terakhir itu 2019 itu di Kilimanjaro. Oh, Kilimanjaro. Kilimanjaro terus ke Taman Nasional Serengeti di Afrika. Oke. Itu barengan itu Kilimanjaro, naik gunung dulu, turun gunung langsung ke Taman Nasional Serengeti. Kita lihat kehidupan alam liarnya Afrika secara live gitu langsung gitu. Oke, berapa lama tuh Bang kira-kira perjalanan ke sana tuh Bang? Waktu di Afrika sih ke Kilimanjaro-nya itu sekitar pendakiannya cepat ya, sekitar 7 hari selesai. Terus lanjut ke Serengeti Taman Nasional itu sekitar 5 harian lah. 5 hari di situ kita motret
apa namanya ya wildlife gitu, singa pada tempatnya, wildebeest pada tempatnya gitu. Pokoknya memang yang biasa kita lihat di TV-TV itu ya ke sana saya gitu. Melakukan dokumentasi pengambilan gambar untuk salah satu brand gitu. Oke. Ya, kita gitu. next ya Bang ya. Next aja. Oke, untuk 2020 sampai sekarang? Ya sekarang karena pandemi pada akhirnya ya hanya sebatas mengisi-ngisi acara IG Live, terus narasumber fotografi, webinar ya kayak gini-gini aja. Sama tambahannya itu membuat konten-konten kreator, membuat konten-konten untuk promosi brand outdoor biasanya sih. Jadi brand ambassador ya Bang ya? Ya enggak juga lah, kita hanya membantu membuat aja gitu. Gitu. Oke, kita next lagi. Oke, kita lanjut ke sharing aja Bang ya untuk mengenai teknik fotografi. Ya. Oke, boleh lanjut. Oke. Boleh. Jadi, silakan Bang Riko. Oke, selamat siang semuanya teman-teman yang sudah setia menunggu dari tadi. Sedikit ada kendala teknis dari panitia. Sebenarnya kalau bicara tentang fotografi alam bebas ya, bentar gue lihat catatan dulu. Gitu. Sekarang sebenarnya pengertian dari fotografi alam bebas itu apa sih sebenarnya gitu? Gitu. Jadi orang banyak bicara tentang fotografi alam bebas, fotografi alam liar itu apa sih sebenarnya pengertiannya gitu. Kalau menurut gue gini, yang namanya fotografi di alam bebas itu ya fotografi yang memang berada di alam bebas, di mana segala kondisinya kayak kita berada di alam itu kan kondisinya terbatas, lalu terus kita tidak bisa prediksi apapun yang terjadi kayak macam cuaca, terus momen, jadi banyak hal. Jadi kalau bicara pengertian dasar foto atau video dokumentasi kegiatan outdoor itu lebih kepada kebutuhan untuk merekam kegiatan kita di alam bebas gitu. Ini gue agak blank juga nih sebenarnya nih. Bentar. Ini siapa? Iya. Jadi gini nih, ini mulai dari mana nih? Gue juga bingung nih. Gitu. Gitu ya. Jadi kalau bicara pengertian dasar foto dan video dokumentasi kegiatan, jadi awalnya sih kalau sekarang sih udah jadi tren ya. Semua orang naik gunung itu pasti selfie, foto segala macam. Ujung-ujungnya uploadnya apa sih di medsos kan ya. Di medsos, artinya dokumentasi sudah menjadi kebutuhan eksistensi seorang di jaring sosial gitu. Nah, foto dan video dokumentasi fungsinya dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas atau merekam mengabadikan gambar dari berbagai kejadian dan secara berkelanjutan. Nah, itu dokumentasi itu. Jadi kalau lu bicara sebuah acara, kegiatan, perjalanan. Nah, kalau dokumentasinya itu sepotong-sepotong, itu bukan dokumentasi gitu. Itu lebih kepada ya foto aja gitu. Tapi kalau bicara dokumentasi, lu harus urut tuh dari awal, terus pertengahan sampai akhir. Nah, makanya orang-orang yang seperti ini nih yang jarang ya. Biasanya orang semangat di motor di awal nih. Gue yakin motornya di awal semangat banget tuh motornya. Tadi udah ke tengah-tengah tuh udah pada males tuh motornya tuh. Males. Nah, apalagi terakhir tuh kan udah capek, udah lapar, akhirnya abai itu. Hal-hal momen-momen terakhir malah abai. Nah, kalau bicara dokumentasi ya nggak kayak gitu. Harusnya memang dari awal, pertengahan sampai akhir itu harus diliput semuanya. Lalu foto atau video dokumentasi dapat dikatakan baik bila foto dan video dapat bercerita tentang kronologis kegiatan. Nah, tadi gue bilang, makanya dari awal tuh fotonya harus lengkap tuh dari awal, pertengahan sampai akhir. Nah, harus padat tuh. Dan lu memotret atau mengambil gambar harus jelas apa yang lu ambil gitu. Enggak cuma sembarang lu tag gambar udah selesai gitu. Cuma lu dari awal udah mulai bercerita nih kronologisnya. Kalau anak-anak yang biasa naik gunung atau ekspedisi tahulah gitu.
motret dari awal, dari persiapan, preparing, bahkan H-2, H-1 udah di foto gitu sampai akhir gitu ya. Lalu yang poin 5 itu poin 4, foto dokumentasi memiliki peran sangat penting untuk tanggung jawaban administrasi, benar nggak? Nah, Betul. Jadi kalau bicara lu dokumentasi, yang paling utama adalah masalah pertanggungjawaban administrasi. Jadi lu bullshit lah, lu sukses mengadakan ekspedisi, sukses mengadakan event, terus kalau ditanya balik dokumentasinya mana? Nah, ada bang, tapi di hard disk gitu. Ya mana gitu. Ketika ada potong-potong kan, wah berarti secara pertanggungjawaban juga nggak baik lah gitu. Sebaiknya pertanggungjawaban itu juga harus dipikirkan sebelum kita melakukan kegiatan. Jadi pertanggungjawaban administrasi tadi. Jadi sebagai bukti yang valid atas terlaksananya sebuah kegiatan, acara atau perjalanan gitu ya. Lalu foto dan video dokumentasi merupakan merekam peristiwa dan menjadi dokumen sejarah bagi pelaksana atau pelaksana kegiatan, acara dan perjalanan gitu. Jadi kalau banyak orang mengabaikan sih tentang rekam peristiwa gitu. Jadi menganggapnya ya udahlah besok gue juga naik lagi ke gunung ini gitu. Ya udahlah hari ini ala kadarnya aja lah gitu. Padahal tanpa disadari oke, sekarang menurut lu nggak penting nih foto-foto dokumentasi sekarang nggak penting gitu. Tapi ntar lu lihat deh 5 tahun 10 tahun ke depan. Nah, jangankan satu rangkaian cerita yang panjang, lu potongan cerita aja menjadi sangat berarti. Nah itu namanya rekam peristiwa yang nggak bakal bisa diulang gitu. Jadi ya kalau bicara fotografi, gue itu memotret itu kayak nafas ya. Nggak bisa gue kalau kemanapun tanpa melakukan foto itu kayaknya kurang gitu. Makanya meskipun simple dengan alat seadanya, gue tetap ngambil karena apa, ini suatu cerita atau suatu peristiwa yang nggak bisa diulang, makanya gue ambil. Nah awalnya semuanya seperti itu sih gitu. Oke. Dilanjut lagi. Nah yang tadi. Bentar. Jadi ini nomor poin kelima yang melakukan liputan adventure dulu deh, yang poin keduanya deh sebelum ini. Sebelum ini ada nih. Nah, jadi meliput acara yang bersifat umum, outdoor atau indoor, biasanya sudah memiliki fasilitas lengkap ya kan. Jadi kalau ini kita ngomongnya tentang fotografi outdoor ya, liputan fotografi outdoor ya, gitu. Jadi lu yang hostnya nggak apa-apa deh, lu on mic aja, biar gue jadi enak ngomongnya, di tektokan kayaknya gue ngomong sepi banget, iya. Siap bang. Enak gue nggak apa-apa. Jadi kalau mau indoor gitu ya, di satu tempat fotografer sih biasanya aman-aman aja tuh. Gitu. Ya mau ngecas ada, mau makan tinggal makan gitu. Nah, iya kan kalau fotografi indoor ya. Jadi konsentrasi fotografer itu fokusnya pengambilan gambar gitu, maksimal lah gitu. Nah, bagaimana ceritanya kalau kondisi terbalik gitu? Kalau lu adventure nggak ada tuh kayak begituan tuh. Siap baterai. Lu listrik yang nggak ada gitu kan. Terus mau makan juga siapa yang ngurusin, orang panitianya masing-masing sibuk gitu kan. Terus lu selalu berpindah lo dari titik 1 ke titik 2. Besok udah pindah lagi. Nah, jadi memang kegiatan kondisi berbalik terbalik jika kita melakukan people adventure. Segala fasilitas tersebut jangan diharapin gitu. Karena kegiatan adventure sifatnya dinamis, selalu berpindah dari lokasi ke lokasi lain. Semua peralatan foto juga harus dibawa gitu, kemanapun kita pergi. Bahkan kondisi cuaca bisa berubah dan menjadi kendala serius gitu. Maka diperlukan kesiapan fisik dan perlengkapan untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi gitu. Jadi yang di sini mau jadi fotografer adventure sekarang gue tanya.
Ya buat teman-teman nih silakan. Iya, gue tanya dulu deh gitu biar enak nih. Privat nih. Bisa privat sama Bang Riko. Karena sebelum bicara tentang fotografi adventure, lo tahu dulu resikonya gitu kan. Resikonya lo harus tahu gitu. Lalu tentang poin ketiganya, liputan aktivitas adventure secara khusus, nih ya gue tekankan nih, tidak semua orang bisa melakukannya. Karena meliput kegiatan adventure memiliki resiko yang tinggi. Kegiatan ini menyangkut keamanan dan keselamatan fotografer. Jadi kalau gini, lo naik gunung masih takut jalan sendiri gitu. Yeah. Maunya masih ngumpul aja sama rombongan. Terus lu mau jadi fotografer adventure gitu. Yaitu lu benerin dulu deh gitu. Manajemennya gitu. Manajemen perjalanannya Bang. Karena lu motret di gunung. Iya, lu kadang motret di gunung. Ya kayak gue lah. Itu gue sering ditinggal. Gue sering sendirian kemana-mana. Karena apa? Kalau bicara motret, mungkin di sini ada senior kita Bang Widi. Bang Widi kalau motret labas itu juga sama tuh, hilang kemana, tahu-tahu udah ngambil gambar gitu. Nah, itu karakter fotografer outdoor yang biasa liputan di outdoor tuh kayak gitu. Jadi dia selalu menyendiri dalam arti dia harus mengamati, watching momen apa yang terjadi gitu. Jadi kalau lu bicaranya meliput sebuah rombongan gitu ya, pendakian, ya lu harus jalan di depan dulu. Jalan di depan tuh foto dari jauh. Sampai pada akhirnya lu disalip sama rombongan, lu ketinggalan lagi gitu. Nah itu udah harus terbiasa tuh dengan begitu gitu. Jadi memang namanya peliputan atau adventure itu tidak lepas dari manajemen gitu. Jadi kalau lu manajemen di gunungnya udah hatam, udah jago, udah siap dengan segala resikonya, biasanya untuk melakukan kegiatan foto adventure juga sebenarnya udah fine aja, udah asik-asik aja gitu ya. Oke, next deh. Oke, siap Bang. Oke, tadi yang ini yang ada kameranya. Bentar. Iya betul. Oke, namun bagaimana cara meliput aktivitas adventure secara baik dan aman gitu. Persiapan yang paling utama adalah ya lu menyukai aktivitas keduanya gitu. Baik adventure-nya maupun proses liputannya gitu. Lu harus tahu dulu, lu harus menikmati keduanya. Nggak bisa kalau misalkan gue senang motret doang Bang, cuma gue naik gunung nggak suka, nggak bisa gitu. Atau gue senang naik gunung doang Bang, motretnya nggak suka gitu ya, nggak bisa juga gitu, cuma juga. Terus lanjut lagi persiapan fisik dan mental gitu, lo harus siap dengan segala resiko di lapangan gitu. Jadi resiko fotografer dan resiko peralatan ya. Jadi kalau resiko fotografer ya paling lo ya besot-besot gitu kan, kena ranting, kena ya jatuh sedikit. Iya, itu tuh udah biasa gitu. Terus kalau misalkan lo kamera ya kayak gini, kamera yang di bawah nih itu kan kena debu, kena lumpur, ya itu ya biasa aja gitu harusnya udah. Jadi kalau lu masih ketakutan kamera lu kenapa ya nggak usah jadi fotografer adventure karena memang itu bagian dari resiko gitu. Terus hal ini sangat mempengaruhi dari pengalaman dan jam terbang si fotografer gitu. Jadi semakin lu tinggi jam terbang ya, atau lu sering meliput kegiatan adventure yang sifatnya mungkin lebih ekstrim dari hal-hal yang biasa gitu. Kayak misalkan lu naik gunung ya, apa sih ekstrimnya ya hanya faktor cuaca ya, cuaca. Cuma masalah bersinggungan dengan bahaya itu ya bisa diminimalisir. Beda kalau misalkan lu kayak gua motret off-road gitu, motor ya itu resikonya lebih tinggi tuh karena lu meleng sedikit aja lu nabrak pohon atau lu masuk jurang gitu tuh sangat risk banget gitu. Jadi ini masalah pengalaman gitu. Dipengaruhi banget oleh pengalaman dan jam terbang si fotografer gitu. Oke, lanjut ya. Oke. Jadi gue dapet waktu 1 jam ya untuk ngobrol ya. Nah, selain psikologi tentu ada manajemen yang perlu dikuasai yang tadi gue bilang. Jadi lu seneng dengan adventure-nya dulu. Terus yang kedua lu suka dengan fotografinya. Nah ini harus sinkron nih.
gitu. Lu kalau salah satu enggak ya nggak bisa gitu. Nah, pada akhirnya, nah lu harus mengkolaborasikan 3 kegiatan gitu, 3 manajemen nih. Manajemen pertama adalah manajemen adventure-nya gitu. Lu biasa naik gunung, lu udah tahu lah ya manajemen adventure kayak gimana kan. Terus yang kedua manajemen dokumentasi. Nah, manajemen dokumentasi apa sih Bang? Ya mungkin lu udah pernah belajar lah pada saat pada saat lu labas ya, sebelum labas biasanya diajarin tuh gitu tentang manajemen dokumentasi. Lalu yang ketiga itu manajemen peralatan fotografinya. Nah, peralatan fotografinya juga, tar dulu, ini jangan diganti dulu. Peralatan fotografinya itu juga ada manajemen juga gitu. Oke, yang pertama ini manajemen kegiatan adventure gitu. Nah, mendaki gunung itu yang pertama lu siapin apa sih? Ya kan? Nah, itu poinnya. Administrasi, perizinan, dokumen pribadi yang dibutuhin lah. Kalau lu butuh KTP lu siapin ya kan. Terus kalau udah butuh surat keterangan sehat atau surat dokter lu siapin ya kayak gitu-gitulah. Standar lah untuk menyiapin peralatan administrasi mendaki biasa lah Bang ya. Gitu. Kayak mendaki biasa. Lalu mempersiapkan peralatan pendakian standar ya. Apa sih peralatan pendakian standar? Ya layaknya lu naik gunung biasa lah gitu. Lalu mempersiapkan logistik, makanan, obat-obatan pribadi sesuai dengan durasi pendakian, itu udah biasa lah gitu. Nah lalu yang poin keduanya itu adalah manajemen dokumentasi dan liputan nih. Nah ini kalau udah masalah dokumentasi liputan, jadi lu pertama udah nguasain nih manajemen naik gunung lu, udah siap dong lu, udah siap dengan peralatan lu. Yang kedua adalah lu sebagai seorang yang diberi tugas untuk dokumentasi, lu pelajarin dulu tuh itinerary-nya tuh. Lu, kalau kita bilangnya rundown ya, lu pelajarin rundown dulu. Karena kronologinya lu akan dokumentasikan berdasarkan jadwal acara gitu. Yang disiapkan oleh penyelenggara gitu. Nah, yang kedua itu diskusikan secara detail poin-poinnya. Jadi Bang, nanti ini posisi ini kita start dari mana Bang? Dari sini. Lalu nanti kita rest di mana, makan siang di sini. Nanti lu udah hafal, lu tahu. Bang ya. Iya. Karena kan yang tahu itu kan panitia ya. Kalau kita kan nggak ngerti ya. Nah, jadi lu diskusikan aja nggak apa-apa. Nah, lalu layaknya seorang jurnalis lah, lu cari informasi dulu tuh di Google tuh. Nah, kira-kira tempat yang lu nggak tahu ya, maksudnya lu meliput satu tempat yang lu nggak tahu kan. Ya kalau lu nggak ada di Google ya tanya sama senior lah yang udah pernah gitu. Jadi tentang panoramanya, tentang floranya, budayanya dan lain-lain. Nah itu sebagai bekal materi tuh yang bakal kita ambil tuh. Footage-nya iya, foto-foto yang bakal kita ambil gitu. Terus pastikan dari awal dalam bentuk outputnya apa. Gitu. Kalau outputnya cuma ya nanti ujung-ujungnya medsos aja Bang. Oke. Atau ya cetak-cetak kecil lah 10R. Oke. Nah, pada akhirnya itu berpengaruh banget terhadap kualitas gambar yang akan lu ambil gitu. Karena lu bicara kualitas gambar, lu bicara juga tentang kapasitas media penyimpanan. Lu di outdoor nggak bisa lu bawa laptop gitu kan untuk backup data kan. Jadi lu persiapin nih berapa memori yang lu butuhkan gitu untuk sekian hari, dan lu bakalan motret apa aja. Dan pada akhirnya ya selama outputnya untuk Instagram atau medsos ya oke lah, cukup lah dengan resolusi menengah aja gitu ya. Karena gue berpengaruh banget ya sama penyimpanan gue nih gitu, memori gue gitu ya. Oke lanjut ya. Lalu ketiga manajemen peralatan fotografi. Jadi lu peralatan naik gunung udah oke. Terus lu udah mulai mencari data nih, lu mau ngambil apa? Atau kegiatan lu seperti apa dan lu mau ambil kayak gimana itu gitu dokumentasinya, konsepnya mau apa gitu. Nah dari situ baru lu mempersiapkan kamera, alat, lensa sesuai kebutuhan berdasarkan itinerary gitu. Contohnya jika lu meliputi gunung, baiknya ya gunakan kamera-kamera yang berbobot ringan lah gitu. Lu naik gunung aja udah capek bos. Ya, bawa beban sendiri aja capek Bang ya? Iya, lu bawa beban sendiri aja capek gitu. Tambah lagi lu bawa kamera yang gede-gede gitu biar kelihatan. Kamera yang beratnya 3 kilo. Lu kamera aja, kalau kamera normal aja ya yang seri-seri menengah aja itu beratnya udah 700 gram. Ya sama lensa sekitar 1,5 kilo sampai 2 kilo lah. Gitu kan. Nah, kalau lu butuh banyak lensa, artinya bebannya nambah tuh. Gitu. Ini kita liputan nih, bukan hunting ya. Kalau hunting itu berbeda gitu. Karena kalau liputan itu dengan hunting, kalau liputan kita bertanggung jawab terhadap panitia, kalau hunting tanggung jawabnya sama diri sendiri. Lu mau telat waktu bodo amat gitu, atau lu nggak sesuai target hunting ya nggak apa-apa, namanya juga buat hunting ya kan. Cuma kalau buat
bicara tentang pertanggungjawaban terhadap panitia ya nggak bisa. Jadi lu bikin peralatan lu seefisien mungkin gitu. Nah makanya gue ya ini sih saran gue itu ya misalkan lu pakai lensa yang varionya agak-agak panjang gitu 18135, 18200 supaya nggak usah ganti-ganti lensa gitu. Lu butuh lensa wide tinggal pakai, lu butuh lensa tele lu tinggal pakai gitu. Nah itu saran gue. Tapi kalau lu memang punya effort khusus atau lu punya kekuatan khusus untuk ngangkat lensa yang lebih banyak ya nggak apa-apa, silakan aja gitu. Bukannya gue tidak boleh, nggak apa-apa. Ini hanya bicara efisiensi aja. Terus sama kalau bisa lu bawa peralatan penunjang gitu seperti tripod atau flash gitu sebagai untuk alat pendukung aja sih gitu. Jadi tripod itu untuk apa sih fungsinya ya untuk motret still lah pastinya. Gitu. Terus kalau untuk flash ya untuk fill in. Kalau bicara di outdoor memang nggak terlalu penting-penting banget atau sedikit lah makanya. Tapi kadang kondisi tertentu pasti perlu gunakan itu flash gitu. Makanya tetap lu bawa gitu. Oke lanjut deh. Enggak. Green Ranger. Oke, nah lanjut lagi cek kondisi alat dan bawa alat pembersih kamera. Jadi di outdoor itu kondisinya tidak sama dengan di indoor gitu. Jadi motret di outdoor itu resikonya tinggi, terus banyak hal yang memang tiba-tiba mengganggu alat ya. Jadi makanya lu harus bawa alat pembersih kamera. Alat pembersih kamera ya lu buat bersihin debu, lu buat bersihin dari jamur atau apalah yang sifatnya akan mengganggu kerja lu gitu. Dia paling sebelum hujan emang ya? Iya, mempengaruhi kualitas dari penurunan dari kamera lu gitu. Jadi bawa cleaning set lah kalau saran gua. Itu wajib sih memang. Gitu. Lalu ini gue kecepatan gak sih ini gue ngebut enggak bang, pas bang. gitu. Jadi kalau nggak ada nanti tanya aja belakangan ya. Tanya belakangan aja ya. Biar gue selesai dulu. Oke. Tadi yang udah peralatan kayak blower, kayak lens tisu segala macam harus lu bawa tetap. Lalu lanjut lagi siapkan dry bag dan payung. Nah ini sih kalau gue penting banget gitu. Karena gue sering banget motret tiba-tiba lagi jalan, biasanya gue tenteng tuh kamera tuh. Terus tiba-tiba hujan. Yang pertama gue selamatin adalah kamera gitu. Kamera gue masukin dry bag, gue taruh dry bag. Gue bungkus dulu deh, gue campur-campur itu kamera, handphone segala macam yang elektronik gue masukin. Oke, gue taruh di dry bag udah. Ketika udah mulai selesai, udah mulai reda, bukan reda sih, kondisi sudah mulai terkondisikan lah sama gue gitu. Oke, hujan gak reda-reda, tapi gue harus motret gitu. Karena nggak mungkin momen jalan terus nih. Kalau gue nggak motret, gue kebuang momen. Akhirnya gue biasanya gue bawa payung. Nah payung itu untuk antisipasi gue harus tetap bisa motret dalam kondisi hujan. Gitu. Jadi yang pertama adalah dry bag, itu penting banget. Dry bag itu penting. Yang kedua payung. Kalau lu masih mau motret ya perlu pakai payung. Gitu. Gak bisa lu motret, bang hujan bang, nggak bisa dapat gambar. Gak bisa juga, gak peduli juga gue bayar lu ya buat motret gitu. Iya gitu. Gue hire lu buat motret, gue gak peduli gimana caranya tuh lu bisa dapat gambar. Makanya biasanya gue bawa payung. Oke lanjut ya. Oke. Nah siapkan peralatan cadangan gitu. Jadi yang tadi gue bilang, lu motret di outdoor itu resikonya tinggi bos gitu. Jadi ya terkadang baterai ngedrop karena suhu dingin. Terus kamera trouble, itu udah biasa gitu kan, kamera trouble. Terus makanya lu harus mempersiapkan dah tuh. Yang digunakan dalam kondisi darurat jika selama di bencana tidak ada sumber listrik, maka baterai cadangan sangat perlu gitu. Jadi gue biasanya bawa baterai cadangan banyak gitu. Bisa gue hitung lah, misalkan gue foto ya, kalau foto itu lebih awet kan motret. Jadi per hari itu gue jatahin dua baterai gitu. 2 baterai itu mungkin sekitar kalau frame itu bisa sekitar 1000 frame lah. 1000 frame lah gitu. Nah itu gue jatahin satu hari 2 baterai. Jadi kalau misalkan perjalanan 3 hari ya lu hitung aja berarti sekitar 6 baterai gitu. Nah 6 baterai itu harus gue siapin tuh. Gue udah irit-irit kalau bisa jangan sampai habis 2 baterai itu. Makanya karena kita bicaranya udah gak ada sumber listrik nih kalau udah di gunung. Gitu. Kalau ada sumber listrik ya nggak apa-apa, lu bawa solar cell atau solar panel yang bisa lu pakai portable nggak apa-apa. Tapi kalau kita bicaranya yang pahitnya aja nggak ada sumber listrik gitu. Nah makanya gue bawa baterai cadangan itu biasanya gue sekitar per hari 2 lah gue spare gitu ya.
Lalu memori. Nah, jadi lu baterai sudah teratasi, sekarang masalah memori yang tadi gue bilang. Jadi kalau lu memori, lu outputnya apa? Outputnya masih sebatas medsos, aman lah sebenarnya. Tapi kalau lu bicaranya memori untuk syuting video, lumayan itu. Gede. Lumayan ngabisin baterai, lu lumayan ngabisin Penyimpanan. memori, iya penyimpanan. Makanya itu penting tuh. Lu jangan ucuk-ucuk, bos lu jalannya liputan ya, ngapain nih gue? Foto apa video gitu? Foto, oke. Karena lu kebutuhannya, lu akan bawa peralatan lu sesuai dengan kebutuhan foto aja. Tapi tiba-tiba berubah, lu sekalian syuting deh. Ya nggak bisa bos, ini peralatan untuk video foto nih. Kalau lu rubah jadi video, nggak cukup baterai gue gitu. Baterai nggak cukup, memori nggak cukup gitu. Nah itu harus dijelasin di depan tuh. Lu pastiin apa yang bakal lu ambil gitu. Lalu, ini buat teman-teman juga contohnya gini. Lu punya memori 16 giga, 32 atau 64 gitu. Nah kalau gue begini sih, gue mendingan bawa memori 16 giga yang banyak gitu. Ketimbang gue bawa memori 64 cuma 2 biji. Atau 128 cuma 1 biji gitu. Karena itu pengaruh banget tuh. Jadi ketika masalah efisiensi transfer gitu. Jadi kalau misalkan lu 16 giga transfer cepet. Tapi kalau lu 128 giga nunggu penuh. Berapa jam lu transfer? Iya gitu. Belum lagi ketika lu karena 128 lu merasa masih muat, lu pakai lagi hari pertama, hari kedua lu pakai lagi karena masih muat nih. Sampai hari terakhir lu masih muat, lu pakai terus. Terus tiba-tiba apesnya ini error nih memori lu. Mampus nggak tuh? 128 isi 4 hari ini liputan error. Pusing lah. Nah, makanya gue mendingan 16 giga cuma gue ganti tiap hari. Andaikan satu hari trouble atau si memorinya trouble itu cuma 1 hari korbannya. Ketimbang mengorbankan semuanya benar. Jadi paham ya sampai sini ya. Jadi lu pemilihan memori juga penting banget tuh. Jangan sampai beli yang gede aja deh bang biar sekalian gitu. Ya nggak apa-apa juga, cuma lu bawa cadangan juga gitu. 4 lu punya cadangan lagi 2 ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting ada cadangan gitu. Oke ya, lanjut ya. Oke. Nah ini lanjut lagi deh, perangkat charging gitu. Sebagai seorang dokumentasi gitu ya, kalau gua nih, ketika lu nemu sumber listrik nih, tiba-tiba lu udah liputan 3 hari 4 hari, terus ketemu satu tempat istirahat dan ada colokan listrik. Gua yakin itu semua peserta itu pada nyolok, enggak? Itu berebutan itu pas itu, gue yakin tuh. Bang handphone gue mati bang segala macam. Akhirnya lu nggak dapet apa-apa. Nah makanya kalau gue selalu bawa tuh. Gue selalu bawa sambungan kabel, gue bawa. Steker colokan gue bawa. Sampai terakhir steker lampu. Nah ini yang paling bawah nih. Yang warna putih ya lampu. Nah ini kalau lu di satu tempat, gue sih waktu itu sih lebih ke hack ya, nge-hack ya. Jadi di Nepal itu kan lu istirahat untuk ngecas kan bayar. Di kamar lo itu nggak dikasih steker, nggak dikasih colokan biasanya. Nah biasanya gue ngakalinnya apa? Nah, cuma di kamar ada lampu. Nah ini lampunya gue pakai, stekernya gue pasang. Jadi gue nyoloknya dari lampu gitu. Nah, itu ngakalin sih, gitu. Nah itu untuk daruratnya kayak begitu. Jadi lu bicara steker atau bicara colokan itu penting banget karena ketika lu menemukan sumber listrik, lu harus langsung ngecas gitu. Langsung ngecas untuk isi baterai lagi. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, oke nih. Jadi yang lanjutnya adalah yang terakhir nih, mempersiapkan media untuk backup data. Jadi kalau misalkan memungkinkan lu sudah sampai base camp, ya buru-buru langsung langsung di backup datanya. Karena jangan sampai datanya itu berlarut-larut ada dalam kamera gitu. Karena apa? Yang dikhawatirkan lu lupa. Nggak sempat ke backup, tiba-tiba lu mau pakai lagi. Ya mungkin lu inget, tapi teman lu yang mau pakai nih, bos ini ada datanya bos, gue format ya, iya, terus hilang format. Gitu. Nah itu jangan sampai kayak gitu. Makanya ketika lu nyampe tempat yang memang sudah memungkinkan untuk pindah data, lu pindah data.
bagaimanapun caranya harus pindahin. Andai pun belum ketemu untuk pindahin ke laptop atau ke PC, ya lu simpen aja dulu, lu copot memorinya, lu simpen, jangan sampai memori itu terpakai lagi gitu. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau fotografi adventure itu lebih ke manajemen ya. Kalau gue yakin kalau untuk teknik motret gimana bang? Sama lah, lu ngerti. Gue yakin ya tampang-tampang ini mah udah pasti bisa motret semua gitu. Cuma masalahnya memanage-nya bagaimana gitu. Kalau bicara foto, lo orang pakai handphone sekarang udah fotonya bagus-bagus bos. Gitu. Dan agak minder juga gue. Iya, agak minder juga gue sebenarnya. Tapi iPhone tuh. Iya, gitu. Nah, jadi kalau bicara fotografi adventure, yang terutama adalah lu jangan lepas dari momen yang lu tuju, gitu. Jadi, ya tadi gue bilang, kita berada di lingkungan kita berada di alam gitu, di mana semuanya tidak bisa diprediksi. Pagi-pagi cuaca cerah, siang bisa aja gelap, bisa aja mendung, bisa aja hujan, bahkan bisa aja badai. Nah, semua kegiatan kita pengambilan gambar di gunung atau di alam itu harus sudah kita antisipasi. Seburuk-buruknya kita sudah siap dengan segala resikonya gitu. Makanya lu harus mempersiapkan dengan matang secara manajemen apa aja yang lu mau sarana atau alat yang bisa membantu lu bekerja di kira kayak gitulah. Iya bang. Oke, ditunggu dulu bang. Langsung auto charging. Oh iya, lanjut bang. Langsung foto kegiatan. Iya, tadi gue mau ngasih lihat hasil-hasil yang tadi itu, yang gue kirimin kemarin tuh. Oh. Iya, ada nggak? Oke, sebentar bang. Iya, biar enak. Wah, agak susah jelasinnya. Kalau foto itu susahnya gitu tuh. Harus ngeliat fotonya biar bisa gue bercerita gitu. Dari sini. Share screen. Kelihatan bang? Yang bukan yang ini, yang di file sebelumnya, yang di CV, ya CV gue. Oh, yang di CV, oke. Iya. Untuk fotografi alam bebas, apakah abang ada komunitasnya bang, atau sendiri mempromosikan fotografer, judulnya tuh jam, oke. Mana yang CV? Nah itu paling bawah tuh ada foto-foto gue tuh paling bawah. Kita lihat aja yuk. Nah ya tuh dari portfolio ya situ. Oke siap bang. Dari mulai sini bang? Dari yang langsung dari portofolionya aja. Nah dari sini deh. Oke, nah ini kan angle-angle kayak gini nih. Nah kalau bicara fotografi, lu pasti sering lah mengaplikasikan angle-angle seperti ini. Ini fungsinya yang sebelah kiri ini ya apa ya namanya ya, lebih kepada menonjolkan satu objek yang memang lagi berjalan gitu. Dimana kanan kirinya memang itu suspension bridge yang kalau di Himalaya ya pasti lu lewat situ gitu. Nah ini angle-angle kayak gini kan menunjukkan tunggal gitu, si objeknya tunggal gitu. Oke, yang keduanya itu adalah sebelah kanan ini Annapurna itu, Gunung Annapurna dari Came, gue motret dari satu desa namanya Came, ini menjelang sore ya sekitar jam 6 lah, maghrib lah ya. Kalau maghrib karena kan bawahnya sudah gelap, atasnya itu masih terang gitu. Jadinya masih dapat langitnya masih dapat biru, terus tapi bawahnya sudah dominan gelap gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, nih angle-angle kayak gini nih. Nah,
Ini sepertiga gitu, komposisi sepertiga kayak gini. Ya, ini kan di Himalaya bang, gampang. Ya enggak di gunung-gunung di Indonesia juga bisa gitu. Tinggal lu hanya bergerak mencari angle yang memang tepat gitu. Kalau misalkan Yang pas. di Surya Kencana kan sama lah, mirip-mirip juga kan. Iya betul bang. Gitu, savana juga. Nah makanya, jadi kalau jadi fotografer adventure itu jangannya statik. Jangan jadi diem jadi pada jalur gitu. Lu geser sedikit keluar gitu. Lu keluar dari sudut pandang orang gitu. Karena lu geser sedikit aja lu keluar jalur dari Surya Kencana itu beda view-nya pasti gitu. Biasanya orang malas malas ya. Iya mager gitu. Pokoknya kalau udah duduk di jalur gitu udah duduk aja gitu tungguin orang lewat. Cuma ya gambar lu tidak akan menjadi beda karena apa? View-nya orang udah lihat. Tapi kalau lu keluar dari jalur, lu akan foto kayak begini, lu akan beda. Oh iya ya, bisa ya bagus ya dari sini kayak gitu loh. Ya gitu. Oke lanjut lagi tuh. Nah ini tuh kayak gini. Ini kalau nggak salah Gangga Purna nih di sebelah kiri. Nah ini juga sama. Gue lagi istirahat sore-sore, terus sekitar jam berapa ya? Jam 5-an lah. Nah, ini udah cuacanya udah agak mulai berawan. Nah cuma gue senang ada praying flag nih di bagian depannya. Nah itu ya gue foto. Jadinya praying flag sebagai foreground ya, lebih kepada foreground. Nah backgroundnya pasti gunung es. Karena gini, kalau di Himalaya lu motret tentang gunung es, motret gunung esnya doang itu biasa aja. Karena apa? Sejauh mata lu memandang itu gunung es semua gitu. Jadi lu nggak bisa bercerita ini gunung es apaan, terus kondisinya bagaimana. Nah lu harus mencari foreground, harus mencari objek-objek atau objek yang bisa dibuat foreground atau menjadi background. Jadi memang lu pintar-pintar lu deh cari angle deh supaya enak dilihat gitu. Nah yang sebelah kanan ini, sebelah kanannya ada Gangga Purna, Danau Gangga Purna. Nah ini gue tracking jalurnya kayak gitu tuh. Gitu. Gue dari atas itu, dari high angle gue foto orang dari bawah gitu. Oke lanjut. Oke, cek. Oke, nah ini yang sebelah kiri ini waktu saat gue di Kilimanjaro. Jadi kondisinya kabut, agak-agak tipis gitulah. Sama lah kayak di Surya Kencana sama lah kayak gitu. Cuma kan memang yang membuat beda itu si jaketnya merah gitu. Terus di sekitarnya hijau, terus kasih tahu ada kabut tipis. Nah, ini kan masalah sense art ya. Jadi lu harus peka tuh ketika lu motret, wah ini bagus nih, lu berhenti sebentar lu foto, lu berhenti sebentar lu foto. Dan memang capek gitu. Tapi memang itu yang orang nggak akan nerka gitu. Oh ternyata fotonya bagus bang. Padahal biasanya ya gue lihat biasa aja. Coba ketika di foto di capture bagus gitu. Nah ini juga sama lah. Ini di Kilimanjaro juga. Oke, next. Ini juga sama. Ketika turun, ya gue foto gitu. Nah, ini gue pakai lensanya 70-200. Jadi kalau lu lihat bokehnya itu bokeh lah. Karena memang gini ya, lu motret di luar negeri sama di Indonesia itu membedakan adalah masalah kelembapan. Faktor kelembapan. Nah, faktor kelembapan itu berpengaruh terhadap quality gambar. Nah kalau di luar gambar bening-bening karena memang apa? Karena memang faktor kelembabannya sedikit, dia lebih kering cenderungnya. Jadi gambar itu di lensa itu ditangkapnya cakep gitu, lebih kepada detail atau tajam. Kalau di Indonesia motret begini susah karena lembab banget. Jadi butir-butiran embun itu yang sangat mengganggu, akhirnya jadi kurang tajam. Biasanya gitu. Itu gua pelajari juga tuh. Kenapa motret di luar sama di Indonesia lebih enak di luar ketimbang di Indonesia untuk pencahayaan gitu. Oke lanjut lagi. Oke next bisa. Nah ini sama ini waktu di nah ini sama lah, ini udah menjelang summit attack lah ini gitu. Jadi ya lu ngambil momen-momen di mana teman-teman lu lagi berjuang, fighting untuk mencapai summit gitu. Gue senang aja foto-foto orang-orang lagi kecapean, orang-orang lagi bete, orang-orang lagi karena itu nggak bisa diulang dan lu nggak ada hero-heronya di situ gitu.
lu kelihatan lu yang capek siapa gitu. Ya orang yang naik gunung di foto bagus terus kesannya gagah itu bullshit bro. Itu bisa-bisa fotografernya aja padahal. Karena aslinya kalau mau diambil, mau dieksplor, diekspos tentang kesulitannya sangat-sangat banyak gitu. Ya foto aja nggak apa-apa buat cerita lu gitu. Oke lanjut. Oke. Lanjut. Nah ini, oke, di yang tadi belakang. Nah ini gue pada saat gue ke India nih. Jadi di Himalaya, Himalaya di sisi India. Jadi ini memang gue udah pikirin ini ngambil foto begini. Karena pada saat itu gue ekspedisi riding motor sekitar 7 hari. Nah angle begini. Ini keren banget gitu buat gue pribadi. Karena gue menjelaskan tanpa gue bicara panjang, gue akan cerita bahwa gue lagi riding di Himalaya gitu. Karena apa? Di belakangnya Himalaya, terus kanan kirinya gersang, tandus gitu. Terus jalan raya tertinggi, ya lu lewatin tuh, halus banget. Kalah di sini jalan rayanya bagus banget sana, halus gitu. Nah ini memang view ini sudah gue pikirin gitu. Jadi bukan hanya sekedar gue motret, tapi ketika gue jalan duluan, gue tahu nih angle bagus banget, gue berhenti, gue tungguin tim lewat, gue hajar, gue foto gitu. Jadi sepanjang gue berjalan, sepanjang gue riding pun gue mikir, otak gue muter. Gimana caranya gue dapat angle bagus, gimana caranya foto-foto yang bakalan gue ambil juga bagus gitu. Oke lanjut. Oke, tunggu sebentar Bang. Nah ini juga sama. Nah ini arung jeram pada saat di Toraja. Jadi gue mau tes arung jeram ini. Ya gue dayung. Gue ada 2 perahu. Gue bagian depan. Gue dayung. Nah namanya orang yang biasa guide yang bawa orang apa yang leadernya perahu kan nggak ngerti angle yang bagus yang mana kan. Dia dayung aja sedayung-dayungnya pas gua nengok ke belakang, wah ini keren nih angle-nya nih. Makanya gue suruh minggir dulu bang, minggir dulu. Gue buka kamera, gue foto, selesai, gue ditinggal lagi. Nah kayak begitu. Nah ini percobaan kesekian kali baru gue dapat angle yang bagus gitu. Angle yang bagus, ekspresinya bagus. Jadi memotret arung jeram itu memang agak susah karena kita tidak bisa berpindah langsung. Lu harus menggunakan perahu. Bahkan memotretnya juga harus kamera harus lu save gitu. Kelar motret, kamera masukin dry bag, lu bungkus lagi jangan sampai bocor, jalan lagi lu dayung lagi. Ini lumayan gue sekitar 3-4 jam lah pengarungan gitu. Ya dapat banyak gambar ya, yang salah satunya inilah gitu. Ya, lumayan gitu bro. Satu sisi lu gue mikirin angle, harus dapat gambar bagus. Satu sisi gue harus mikirin peralatan jangan sampai kejebur gitu kan. Gue kejebur, kelar gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Gitu. Kalau orangnya mah kejebur bodo amat lah. Hari ini nggak dapet emang ya. Iya. Makanya kamera itu gue iket tuh di perahu tuh, jangan sampai kemana-mana tuh. Kamera gue iket gitu. Kalau guanya nganyut kemana bodo amat ya, yang penting kamera gue jangan kemana-mana gitu. Gitu. Oke lanjut. Nah ini juga sama satu desa di daerah India Utara. Nah ini pagi-pagi gue mau motret iseng aja sih. Gitu. Nah karena kalau di sana memang dimensinya berbeda gitu. Jadi, nah gini, gue mau ngasih tahu. Jadi kebanyakan orang bicara fotografi outdoor atau landscape itu ketika diupload ke sosmed ya itu warna macam-macam bro. Berubah. Aneh-aneh gitu. Kasih filter ini gitu. Nah kalau gue fotografer outdoor itu gue berbicara tentang kejujuran gitu. Jadi apa yang lu dapatkan itu yang lu sajikan gitu. Oke, lu boleh lu kasih retouch tentang dengan digital. Cuma hanya sebatas brightness kontras aja. Jangan lu ganti-ganti itu warna gitu. Jadi warna hijau jadi warna hijau banget gitu, biru banget gitu kan. Jadi ketika orang sampai sana, kebanyakan orang ketipunya kan gitu kan, satu tempat instagramable sampai sana ternyata biasa aja tempatnya gitu kan. Nah karena memang terlalu banyak manipulasi di situ. Ya kalau buat fotografi outdoor itu udah nggak banget gitu.
Karena kita bicara tentang suatu tempat yang memang real. Realnya kayak begini ya, lu gimana caranya lu menyajikan itu secara real gitu. Oke, lanjut ya. Kayak dia tahun ya. Iya. Nah, ini juga sama, ini juga di Himalaya juga ada apa namanya Tibetan prayer flag, jadi tetap gua ambil jadi sebagai foreground gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini di Leh Ladakh sama, kalau tanpa lu coba deh lu bayangin. Gua motret Himalaya tanpa ada foreground. Padahal foregroundnya juga blur-blur juga gitu, nggak penting juga buat gua gitu. Tapi dengan demikian, gue memberikan deep of field atau ruang tajam gitu. Satu ruang di mana Himalaya ternyata jauh ya. Nah, di depan ini ada ornamen bendera atau prayer flag yang memang ciri khas di daerah sana, Tibetan gitu. Tibetan yang memang ini berarti memang di Himalaya gitu. Gue hanya menunjukkan itu sih. Oke, lanjut. Nah, ini sama nih daerah-daerah Leh Ladakh juga. Daerah Leh Ladakh juga. Banyak banget sih sebenarnya tempat-tempat yang keren sih gitu. Makanya kalau udah tempat keren, lu fotonya gak usah macam-macam, udah foto aja gitu. Kalau lu macam-macamin sayang nih. Ini jauh banget nih tempatnya nih gitu. Jadi ya udah ala kadarnya aja begitu. Emang cahayanya begitu, dapatnya begitu. Ya gue mau mempresentasikan bahwa di sana itu ada bangunan yang memang di tengah-tengah gurun ada satu tempel gitu di atas gitu, kayak gitulah. Oke, lanjut. Nah, ini juga sama fotografi climbing. Kalau fotografi climbing ya lu mau nggak mau manjat gitu, karena angle-angle di bawah itu nggak seasik angle di atas. Makanya gue harus belajar tentang fotografi panjat juga. Enggak semata-mata gue pengen motret di tebing terus gue langsung ke tebing, enggak. Gue ada latihan juga, ada sekitar 1 tahunan lah gue untuk melancarin supaya gue bisa pede motret menggantung di atas tebing gitu. Nah, itu juga ada prosesnya gitu. Oke, lanjut. Nah, itu angle-nya kayak gitu tuh. Lo bisa kira-kira gitu. Nah, kalau motret di tebing itu ya lu mandiri gitu. Ketika lu nunjuk satu angle nih, gue mau motret dari sini nih, ya udah lu bikin pengaman lu sendiri, karena orang gak ada yang tahu lu mau motret dari mana gitu. Paling gue cuma minta gue pasangin tali dong satu di situ. Nah, sisanya gue sendiri yang set up. Gimana caranya supaya gue berpindah dari titik A ke titik B, supaya gue bisa ngambil angle yang enak. Nah, itu harus sendiri itu, nggak bisa dibantuin sama orang karena di atas gitu. Siapa yang mau bantuin juga gitu kan? Gitu. Nah, itu lu udah harus mandiri. Jadi memang fotografi tebing itu memang harus ada latihannya lah gitu. Nggak bisa sembarangan. Oke, lanjut. Habis ya? Oke. Habis, Bang. Habis ini. Oke. Jadi kalau motret fotografi adventure ya, fotografi adventure gua kan kategorinya kan fotografi adventure. Jadi kalau fotografi adventure ya memang harus lu siap dengan adventure gitu. Adventure itu satu kegiatan yang memang lu lakukan di luar ruang ya. Dan dengan tingkat resiko yang lumayan gitu. Nah, bagaimana caranya lu bisa nyebur ke dalam dokumentasi adventure, ya lu harus melakukan adventure-nya itu sendiri gitu. Jadi, Bang, gue pengen motret adventure, cuma gue belum pernah naik gunung. Ya gimana ceritanya, gue juga bingung gitu kan. Ya lu motret apa? Motret motocross ya lu minimal lu tahu lah. Lu pernah main motor adventure atau motor off-road. Lu pengen motret di tebing ya lu setidaknya lu udah pernah ke tebing. Lu motret diving ya lu setidaknya lu pernah diving. Lu motret arung jeram ya setidaknya lu pernah juga lu ngarung jeram juga gitu. Nah, lu harus pernah semua supaya lu gak ngerepotin orang ketika lu ngeliputan gitu. Jangan nyampe lu seksi dokumentasi ujung-ujungnya dievakuasi gitu kan, gak lucu gitu kan. Iya. Nah, jangan sampai kayak gitu. Kayak gitulah. Ya, oke. Kira-kira Bang, ini masih ada yang nanya lagi nih, Bang. Oh iya, banyak juga. Di konsep banyak, Bang. Motret kayak di laut rawa gede.
Rawa. Nah, dari ini Bang. Ya, lu tanyain deh. Ya, dari Reza Fauzan Rahman. Untuk fotografi alam bebas, apakah ada komunitasnya Bang? Bang Riko sendiri apakah mempromosikan diri sebagai fotografer alam bebas? Jalur-jalurnya ataupun cara lewat apa aja Bang? Gitu. Makasih Bang sharingnya. Ya, jadi kalau fotografi adventure ya, lu boleh cari. Namanya fotografer adventure itu sangat sedikit di Indonesia. Bahkan di dunia ya, itu sangat sedikit. Ya senior kita lah yang fotografer yang memang sudah malang melintang di dunia outdoor itu ya Om Don Hasman. Nah beliau itu belum ada yang menggantikan beliau gitu. Beliau memang didedikasikan hidupnya untuk outdoor gitu, untuk fotografi outdoor atau fotografi adventure. Nah, kalau dibilang komunitas, gue nggak ada komunitas. Gue berdiri sendiri. Gue mau promosikan diri gue sendiri dengan cara yang gue bisa gitu ya. Yang penting adalah sebenarnya konsistensi. Jadi kalau lu kan gini, lu bicara fotografi itu luas ya. Bang, gue bisa motret. Ya oke, motret. Lu motret apa pertanyaannya? Motret sementara sih wedding bang. Oke, wedding. Nah wedding aja, lu kalau nggak konsisten, lu nggak dikenal. Iya. Gitu. Nah lu harus konsisten, lu berapa tahun lu di wedding lu. Nah ini baru wedding nih. Terus tiba-tiba lu pengen motret adventure nih. Lu nol lagi. Nah lu harus terbiasa lagi dengan suasana yang baru, dengan cara kerja yang baru, dengan manajemen yang berbeda dengan wedding. Nah itu memang susah gitu. Makanya ya kalau ada teman-teman yang memang mau menjadi fotografer adventure, ya dari sekarang mulainya. Karena mungkin 10 tahun kemudian gue udah capek juga kan. Ya bisa tergantikan lah sama yang muda-muda gitu lah kira-kira. Gitu. Oke. Lanjut ya Bang ya. Lanjut. Oke, ini ada dari Faisal IPSC. Salam kenal Bang, saya muridnya Mas Faiz IPSC. Oh iya, siap Mas Faiz yang di Kairo ya. Iya. Ya, makasih sharingnya. Gimana untuk pertanyaannya, gimana mempertahankan mood dalam kondisi capek di lapangan? Wah, itu dia tuh. Ini. Lo motret paling berat. Ya, motret capek dan penuh tekanan, terus lapar, udah gitu kondisi cuaca nggak menentu gitu kan. Itu udah pasti sering kali gue ngalamin hal kayak gitu. Bahkan sampai gue memutuskan gue nggak mau motret lah, udah gue capek gitu. Pernah gitu. Tapi balik lagi ini kita bicara kesadaran pribadi. Jadi kalau lu bicara motret untuk pribadi itu gue nggak peduli. Lu nggak motret itu gue nggak peduli. Tapi kalau lu sudah bicara profesi atau lu dibayar sama orang untuk mendokumentasikan sesuatu, kalau bisa lu jangan pakai mood nggak mood, harus tetap mood terus. Yeah. Kenapa? Kalau lu nggak mood nggak dibayar lu gitu. Mendingan lu mood terus deh. Gitu. Ya gitulah, kira-kira gitu jawabannya dah. Oke, lanjut dari Ananda Trisna, izin masuk Bang. Tanya, kalau motret di bawah air gimana Bang? Kayak di laut atau rawa dan sebagainya, apakah manajemennya sama seperti di gunung atau beda? Kalau motret underwater sih jujur aja gue belum pernah nyoba gitu. Beberapa kali gue diajak temen, cuman ini bicaranya masalah peralatan kalau di underwater gitu ya. Gitu kan. Jadi peralatan fotografi juga lumayan gitu, nggak bisa kaleng-kaleng itu gitu. Hostingnya aja senilai harga kameranya gitu. Hostingnya aja sekitar 25 jutaan lah kalau untuk bicara hostingnya doang gitu. Jadi untuk hal itu, untuk underwater gue jujur aja belum pernah melakukannya. Jadi kalau sekedar ngerekam pakai GoPro gitu ya, itu sih menurut gue itu bukan fotografi gitu, itu biasa aja gitu. Cuma itu bukan bidang gue lah. Mohon maaf gue nggak bisa jawab itu gitu. Oke, lanjut deh. Oke, ini dari Daniel Lanvin. Wah, lumayan panjang nih Bang. Izin tanya Bang Riko, sekarang kan zamannya videografi ya Bang. Dalam pengambilan video dan editing, misal untuk YouTube atau personal vlog. Baiknya faktor apa saja yang perlu diperhatikan agar menarik atau mengundang orang yang menonton atau viewers menurut pengalaman Bang Riko? Yang bikin viewers tuh bisa
terbawa suasana di dalam videografi tersebut. Terima kasih, Bang. Oke. Jadi masuknya ke videografi ya. Ya. Kalau videografi itu sebenarnya lebih kompleks ketimbang fotografi. Jadi kalau di videografi itu pertama yang harus kuat adalah konsep. Gitu. Konsep. Jadi lu membuat video, lu harus jelas dulu konsepnya apa dan apa yang lu mau sampaikan di situ. Yang kedua, ya masalah orang-orang atau tokoh yang berada dalam video tersebut gitu ya, kayak misalkan talentnya siapa gitu. Yang kedua, yang selanjutnya adalah kalau untuk pengambilan gambar ya tetaplah harus mengikuti pakem-pakemnya videografi lah gitu ya, sinematografi dan lain-lain. Nah itu memang nggak bisa disederhanakan. Memang harus ribet itu, kayak waktu pada saat kita webinar yang pertama tuh dengan direktur Cumit, ya kan. Nah itu memang dia profesional di bidang itu. Jadi detail banget kalau gua lihat dari cara pengambilannya segala macam. Tapi kalau untuk mau nyoba-nyoba untuk sekedar vlogging, ya setidaknya lu cari gambar yang enak dilihat aja. Pertama, jelas apa gambarnya, yang kedua jangan terlalu banyak efek gitu ya, efek inilah itulah ini, jadinya kita jadi pusing dengan efek gitu. Padahal yang kita mau sampaikan ini alam ini kan ya tentang sebuah panorama yang real gitu, yang tidak ada kontaminasi dari segala macam efek gitu ya. Jadi alangkah baiknya ya panorama aja, nggak usah terlalu banyak efek gitu ya. Terus lanjut lagi, ketika lu bicara pengennya lu gimana nuansa videonya supaya terasa gitu. Ya tadi pertama konsep ya, yang kedua itu masalah ya lu harus sering-sering, lu harus asah juga tuh feel lu tentang sound effect, tentang back sound ya. Itu banyak banget bro, banyak banget. Jadi memang lu bicara videografi itu kompleks banget. Yang paling gampang lu naikin viewer adalah lu duduk manis depannya kopi terus ngomongin kuntilanak, itu cepet banget. Gak usah syuting capek-capek. Gak usah syuting capek-capek. Lu gak usah syuting capek-capek, lu tinggal duduk ngopi di malam-malam, lampu redupin, ngomongin kuntilanak di kandang batu. Itu rame dah. Ya kira-kira gitulah. Oke. Oke, dilanjut Bang. Ini dari pertanyaan dari Bang Zulfi Lubis. Bang Zulfan, maaf Bang Zulfan Lubis. Senior gue nih, hormat gue Bang Zulfan. Izin Bang Riko, seberapa penting sentuhan editing dari hasil video hunting di alam bebas, dan dasar apa kita jatuhkan pilihan bahwa foto tersebut buat diedit tanpa harus berbohong kepada produk atau objek yang kita ambil? Ya, jadi gue punya pengalaman sebenarnya. Gue sering melakukan sesi foto ya, sesi foto untuk produk outdoor. Gue motret, gue tungguin itu, gue udah hitung pokoknya jam sekian sampai jam sekian mataharinya bagus, berarti gue angle dari sini, kita udah hitung tuh, kita udah prediksi itu. Padahal sampai akhirnya kita foto, tak, dan perfect buat gue, karena dari segi warna, lighting, terus komposisi udah enak. Nah terus tiba-tiba ketika naik posting itu berubah, dikasih filter, terus dikasih filter dan pada akhirnya warna produk juga berubah gitu. Berubahnya memang tidak signifikan, tapi tetap berubah karena di fotografi itu gue motret, namanya bicara motret produk itu harus sama warnanya dengan apa yang gue lihat, gitu. Produknya warna merah ya merah, jangan lari ke pink karena sudah beda tuh, sudah beda mempresentasikan produknya gitu. Nah begitu juga ketika lu bicara yang mana sih Bang yang boleh diedit atau yang enggak, balik lagi lu tanya diri lu sendiri gitu Bang. Lu kebutuhannya untuk apa? Kalau untuk kebutuhan pribadi, lu mau rubah sepuas hati lu gak apa-apa, gue gak masalah gitu. Sah-sah aja gitu. Nah cuma jadi masalah ketika foto yang lu ambil ini untuk sebuah materi presentasi atau materi survei. Lu mau survei satu tempat dan lu akhirnya warna lu terlalu mainin gitu. Sampai ketika pada waktunya
banyak orang yang datang ke situ dan lihat, oh ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi nih, tidak sesuai dengan gambar nih. Terlalu, nah itu yang sangat-sangat apa ya, dihindari Bang gitu. Siap. Apalagi bicara tentang produk ya, Abang bawa produk sampai sana tiba-tiba di adjustment color segala macam, ya agak nyampe ini warna yang mau disampaikan oleh si produk, karena si produk biasanya kan punya karakter warna ya, yang tidak bisa dirubah begitu saja. Nah itu kayak gitu Bang. Tapi kalau buat pribadi, buat Abang sendiri, buat senang-senang ya sah saja. Gitu Bang Julpan. Siap. Terima kasih Bang Riko. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih Bang Julpan pertanyaannya. Terima kasih Bang. Ya, lanjut lagi. Yang lain-lain nanya aja yang mau nanya silakan nanti. Oh iya Bang, nanti kita juga ada door prize Bang buat pertanyaan yang paling terbaik pertanyaannya lah. Boleh. Kita ada 2 door prize, 2 pemenang nanti kita pilih. Yang mau nanya silakan, abang-abang, kakak-kakak. Tuh kan, nih dari Hamid Restu tuh, sering menipu kalau foto di curug-curug sampai di TKP Jong gitu kan. Nah, makanya gitu. Ini foto Bang Abdul Hakim kah? Ya, iya betul. Oh iya Bang, kita juga mau share absensi nih Bang, feedback buat sertifikat juga sih. Oh iya silakan. Ada di kolom komentar. Silakan teman-teman untuk mengisi absensi dan feedbacknya. Nah sekali kita ada pertanyaan nih Bang dari Latif. Bagaimana cara mengatur komposisi dan proporsi foto di alam terbuka antara gunung dengan awan, antara pendaki dan latar sekitar? Iya, jadi kalau bicara komposisi, bicara proporsi foto, itu sebenarnya ada aturan ya. Jadi ada aturan sepertiga. Nah kalau tergantung apa ya namanya ya, objek yang mau difoto sih. Ya kalau gua gini, parameternya antara langit misalkan ya, kita berandai-andai aja. Ada langit, ada gunung, ada pendaki depannya, gitu kan? Mana yang lo mau dominan atau komposisinya mau dominan yang mana? Ya kalau buat gue yang pertama adalah mana elemen yang paling menarik. Kalau misalkan yang paling menarik adalah langit, ya setidaknya komposisi langitnya agak diperbanyak dikit. Tapi tidak mengalahkan komposisi yang lain juga, gitu. Jadi bingung juga sih, gue harus ada case-nya gitu, ada contohnya. Nanti gue bisa kasih arahan kenapa harus begini karena banyak pertimbangan yang ditentukan untuk mengambilan komposisi gitu. Gitulah. Jadi nggak bisa gue just di depan nih mana yang dominan gitu. Iya, harus ada ini ya Bang ya. Harus ada case-nya, ada contoh case-nya gitu. Oke, silakan teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, dari Bang Latif. Di malam hari. Bagaimana teknik pengambilan foto di malam hari, di mana tidak ada cahaya alam? Karena cahaya alami lebih baik dibanding cahaya buatan. Iya, sebenarnya gini bro. Fotografi itu apa sih gitu? Fotografi itu lu memotret atau mengabadikan gambar dengan cahaya ya. Jadi selama ada cahaya itu lu bisa disebut dengan fotografi. Cuma kalau gelap gulita ya bukan fotografi namanya. Gelap gitu kan. Enggak ada cahaya sama sekali. Nah, kalau bicara lu motret kayak misalkan malam-malam atau motret kayak Milky Way gitu. Nah, itu memang harus menggunakan tripod dengan mode bulb sekian menit supaya cahaya-cahaya yang tersebar di angkasa itu terserap oleh kamera gitu. Itu banyak kok teknik-tekniknya, itu di YouTube banyak banget itu. Itu banyak banget. Jadi sebenarnya penguasaan teknik fotografi memang harus sudah mulai dipelajari. Jadi sebelum lu
memutuskan untuk menjadi seorang fotografer adventure atau orang yang siap dengan liputan di alam, ya setidaknya berbagai macam teknik fotografi udah dikuasai. Kayak misalkan secara komposisi itu juga harus sudah di luar kepala. Bicara tentang teknik slow speed juga harus sudah di luar kepala. Bagaimana lu cara motret dengan low light? Ya di hutan itu kan lu jam 4 jam 5 aja udah redup, Bro. Karena apa? Udah matahari udah nggak tembus gitu kan. Nah itu juga harus bagaimana cara mengatasinya. Itu kalau lu nggak mau pakai lighting nggak apa-apa, lu bawa lensa fix yang bukan 1,8 supaya lu bisa menyerap cahaya lebih gitu. Pada akhirnya gambar itu secara cahayanya natural. Cuma lu harus punya lensa fix yang memang bukannya sampai 1,4, 1,8 dan ISO-nya paling ditambah aja gitu. Jadi memang harus sering-sering hunting supaya dalam kondisi tertentu yang sulit lu sudah tahu nih. Oh, kalau udah begini gua harusnya pakainya ini pakai ini gitu. Ya kira-kira gitulah. Sering dilatih ya Bang ya? Sering dilatih ya, karena memang namanya di alam itu yang tadi gue bilang unpredictable. Lu tidak bisa memprediksi gitu. Pokoknya apapun yang dilihat depan kita itu wajib diabadikan dulu. Harus diabadikan dulu gitu. Ya oke. Ada Oke. lagi? Ada lagi? Cepat juga udah 2.40 aja. Ya. Oke Bang, kita stop ya untuk sesi tanya jawabnya. Kita pemilihan door prize dulu nih Bang. Oke, silakan Bang dipilih di kolom komentar yang menurut Abang terbaik pertanyaannya. Bentar. Gue sih senang tadi pertanyaannya dari Bang Julvan tuh, gue seneng tuh. Oke, Bang Julvan. Karena mengedukasi banget gitu, mengedukasi banget. Gue seneng. Dicatat. Berapa orang nih? Satu lagi Bang. Satu lagi. Sama ini nih boleh nih. Bentar. Yang Reza juga boleh tuh, fotografi alam bebas, apakah ada komunitasnya tuh? Apa tuh? Oke, 2 ya Bang ya? 2, oke. Oke, siap. Terima kasih Bang Riko. Yuk. Bang Zulpan nanti boleh chat adminnya Bang ya untuk hadiah door prize-nya. Masih di mute Bang. Coba buat teman-teman yang lain dipilih lagi aja coba. Oke, siap dilempar ke yang lain ya Bang ya. Ya, karena saya pikir gue mikirnya gini sih, kenapa gue hadir? Yang pertama gue udah lama nggak ngelihat moderatornya ini Bang Riko ya. Gue udah lama nggak lihat dia. Kedua memang pertanyaan itu muncul ketika di handphone itu terlalu banyak filter editing gitu kan. Mau aplikasi apa aja ada. Nah, gue pikir gue kadang-kadang jujur karena memang gue juga masih suka naik gunung ya. Jadi kayak air mengalirnya itu terlalu jernih itu gue kayak merasa dibohongin. Merasa dibohongin juga gitu. Timbul pertanyaan itu gitu. Nah, jadi buat panitia terima kasih Bang Riko, terima kasih. Sama-sama Bang. Menjadikan pertanyaan gue the best. Cuman gue pikir ada beberapa tadi di depan pertanyaannya bagus-bagus. Coba Bang Riko pilih lagi deh. Oke, siap. Terima kasih Bang Riko. Nggak apa-apa Bang, ya Bang Julpan, terima kasih atas ininya pertanyaannya tadi ya. Oke, lanjut lagi ini gue suka pertanyaannya. Bentar. Latif deh. Ini dia nanya lumayan banyak nih. Ada 3 tuh, 4. Buat Bang Latif sama tadi satu lagi Reza ya Bang. Apa siapa Bang? Yang tadi apa ya? Iya Reza benar. Ya, Reza Fauzan ya Bang ya. Benar. Oke, buat Bang Reza Fauzan sama Bang Latif boleh di chat admin grup webinarnya untuk menanyakan tentang hadiahnya.
Ya, di webinar ini saya infokan bahwa Indonesian Green Ranger akan mengadakan latihan basic atau labas untuk anggota baru. Untuk kapannya, silahkan teman-teman yang mau ikut mengetahui tentang apa sih Indonesian Green Ranger, kegiatannya apa aja, mengenai apa aja, boleh silakan di stay akun sosial medianya, Instagramnya di Y, websitenya ada Indonesian Green Ranger. Silakan untuk teman-teman yang ingin bergabung dengan kami Indonesian Green Ranger boleh dipantau terus. Oke, terima kasih Bang atas sharing kali ini, Bang Zulfan. Terima kasih sudah hadir. Ya, sama. Terima kasih juga buat teman-teman. Terima kasih untuk kakak-kakak, abang-abang semua yang telah mengikuti sharing kali ini. Terima kasih Bang Zulfan. Terima kasih. Terima kasih. Untuk setelah ini kita akan mengadakan kegiatan secara tatap mukanya, insya Allah kalau tidak ada ini wabah lagi, kalau misalnya sudah tidak ada. Amin. Oke, dipantau terus saja sosial medianya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bang Riko. Terima kasih juga semuanya Green Ranger. Terima kasih ya. Terima kasih. Silakan.